Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih bersama Ibu Saadah, kita akan pelajari materi kimia untuk kelas 11. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab kita pada pertemuan ini adalah tentang termokimia ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi ya. Nah, sebelum masuk ke bab termokimia, coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar kayu yang terbakar ya. Nah, pertanyaannya, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Nah, pastikan merasakan panas ya. Kalor itu kan panas ya. Nah, apakah kalor itu hilang? Ya, itu pertanyaannya. Nah, saat kayu dibakar, itu akan dihasilkan kalor, sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk awal pembelajaran kita. Sebelumnya, ini ada video ya, kita perhatikan sama-sama. Oke, itu tadi ya videonya tentang termokimia ada kehidupan kita sehari-hari. Itu misalnya dalam hewan dan juga dalam Tetra Pak ya yang digunakan untuk mengkompres. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang termokimia. Sebelumnya, apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Yang jadi pusat perhatian kita itu dinamakan dengan sistem. Sedangkan lingkungan itulah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Misalnya di ruangan kelas ya. Nah, kelas itu tertutup. Nah, yang menjadi sistemnya adalah ya dalam ruangan kelas itu. Sedangkan lingkungannya itu di luar kelas ya. Dinamakan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan ada disebut dengan sistem terbuka. Ada pertukaran materi dan energi. Misalnya tadi di kelas itu pintunya dibuka dan jendela dibuka. Nah, itu kan masih bisa orang keluar masuk. Nah, itu yang disebut dengan sistem terbuka. Masih ada pertukaran materi dan energi. Nah, sistem tertutup itu pertukaran energinya
tidak ada. Nah, misalnya pintu dan jendelanya kita tutup. Nah, itu termasuk sistem tertutup. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu tidak ada pertukaran sama sekali. Misalnya tadi kelas, kita tutup pintu, jendela, dan semua aliran udaranya kita tutup. Jadi terisolasi, tidak ada yang bisa keluar dan masuk, dan udara pun tidak bisa. Itu namanya sistem terisolasi. Ya. Nah, termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi yang berhubungan dengan kalor itu disebut termokimia ya. Dalam prakteknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Nah, ini berdasarkan asas kekekalan energi, yaitu energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja sesuai dengan hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yaitu bisa untuk menjawab pertanyaan pemantik yang di awal tadi ya, tentang kayu bakar tadi. Nah, pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor, lambangnya Q, atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja, atau lambangnya W, ya, ada bahasa Inggris work. Ya, jika sistem menerima kalor, maka Q akan bertanda positif. Jika sistem membebaskan kalor, maka Q bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W-nya bertanda negatif. Kebalikannya, sistem menerima kerja, berarti W-nya bertanda positif. Ya, bentuk-bentuk energi, energi ada disebut energi kinetik, ada disebut energi potensial, ada disebut energi dalam. Nah, kalau kinetik dan potensial kan lebih di fisika ya, dipelajarinya. Kita akan mempelajari tentang ini, energi dalam, atau lambangnya U, bukan ilmu dalam ya, beda. Oke, sekarang energi dalam atau U, yaitu jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Delta U sama dengan U per reaksi dikurang U reaktan. Di sini perubahan energi dalam muncul sebagai kalor dan atau kerja sehingga delta U-nya itu adalah Q kalor ditambah W kerja. Nah, perubahan entalpi ini lain kita akan pelajari yaitu ada bentuk delta H. Ingat, perubahan entalpi lambangnya delta H. Entalpi itu sendiri adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Ya. Nah, perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Nah, entalpi reaksi pada tekanan tetap delta H sama dengan Q reaksi. Maka, energi perubahan entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Delta H-nya sama dengan H akhir dikurang H awal. Nah, reaksi pada entalpi ini ada disebut reaksi eksoterm. X itu keluar ya, ingat aja X itu keluar. Artinya reaksi melepaskan kalor. Cirinya delta H-nya bertanda negatif. Ya, ini diingat, delta H bertanda negatif berarti dia eksoterm. Artinya apa? Yaitu suatu sistem yang melepaskan kalor ke lingkungan. X ya keluar. Sistem melepas kalor ke lingkungan. Misalnya nih ya, reaksi pembakaran metanol. Kalau dibakar, maka tabung reaksi ini akan kita rasakan panas. Nah, dia melepaskan kalor ke lingkungan ya. Ingat, eksoterm itu melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Delta H-nya bertanda apa? Negatif. Kebalikan eksoterm itu reaksi endoterm, yaitu reaksi membebaskan kalor atau delta H-nya bertanda positif ya. Sistem ini menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalornya masuk ke sistem ya. Misalnya di sini ada proses fotosintesis ya. Jadi proses fotosintesis itu menggunakan apa? Membutuhkan oksigen sehingga dia akan menyerap kalor dari lingkungannya. Oke, ini diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm. Lihat bedanya, kalau eksoterm itu delta H reaktannya lebih tinggi dibandingkan produk ya. Maka delta H-nya bertanda negatif. Sedangkan yang endoterm delta H dari reaktan itu lebih kecil dibandingkan produk, maka datanya bertanda positif. Ya, kebalikan ya antara eksoterm dan endoterm. Nah, reaksi kimia tadi ini dibuat baganya. Eksoterm itu tadi apa? Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endoterm perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem.
Delta H sereaksinya lebih kecil dari delta H per reaksi. Sedangkan deuterium kebalikannya tadi ya, delta H sereaksinya itu lebih besar dari delta H per reaksi. Exotherm deltanya negatif atau kurang dari 0, sedangkan endotherm lebih dari 0 atau positif. Ini suhu akhir lebih besar dari suhu awal ya, makanya dia rasanya panas. Contohnya fermentasi glukosa. Sedangkan deuterium itu suhu akhir itu lebih kecil dari suhu awal. Contohnya itu pelarutan urea dalam air. Nah, perubahan entalpi standar atau delta HO ada beberapa macam. Yang pertama, entalpi pembentukan standar atau lambangnya delta HOF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada kadar standar, yaitu 298 Kelvin dan 1 atmosfer. Contohnya di sini adalah grafit ya, kita bakar tambah oksigen menghasilkan CO2, delta-nya bernilai min 393,5 kilojoule. Diingat ya, kalau F ini adalah pembentukan, form dari kata bahasa Inggris form. Sedangkan entalpi penguraian lambangnya delta HOD. D ini dari bahasa Inggris dissociation ya. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada kadar standar. Misalnya ini CO2 ini gas diuraikan menjadi C grafit plus oksigen ya. Karbon plus oksigen. Deltanya plus 393,5 kJ. Kalau plus tadi apa? Berarti dia reaksinya endotherm. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar. Ya, ingat delta HOC. C ini dari bahasa Inggris artinya combustion ya, pembakaran. Perubahan entalpi terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna keadaan standar. Ingat yang namanya bakar itu pasti dengan oksigen ya. Contohnya di sini adalah metana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 gas plus H2O liquid ya. Delta H-nya min 802 kJ. Min ini menandakan dia termasuk reaksi exotherm. Dan keempat, entalpi netralisasi standar atau delta HON ya. Perubahan entalpi dihasilkan selalu exotherm pada reaksi penetral asam atau basa pada kadar standar. Misalnya di sini NaOH aqueous plus HCl aqueous menjadi NaCl aqueous plus H2O liquid, delta H-nya min 860,4 kJ. N ini dari bahasa Inggris juga neutralization ya. Diingat jadi ada 4 tadi ya. Form, pembentukan, entalpi penguraian, yang ketiga pembakaran, yang keempat netralisasi. Nah, tugasnya kalian yang pertama, tunjukkan apakah reaksi-reaksi berikut merupakan reaksi exotherm atau endotherm. Yang pertama misalnya Na2O gas plus H2 menjadi N2 plus H2O. Nah, ini menghasilkan energi. Cirinya dilihat ya. Kalau menghasilkan energi dia exotherm atau endotherm. Kemudian yang ke B, CO gas plus setengah O2 gas menjadi CO2 plus panas. Nah, itu masuk exo atau endo. Yang C, H2 gas plus I2 plus 54 kJ menjadi 2HI. Nah, dia menyerap energi ya. Nah, bukan melepas. Itu masuk exo atau endo. Itu yang kedua, di dalam gelas kimia dihasilkan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida air dan gas amonia. Pada reaksi tersebut ternyata suhu sistem turun. Nah, dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Dari fakta tersebut, A, tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungannya. Nah, coba dari gelas kimia itu mana yang sistemnya, mana yang lingkungannya. Yang B, temukan apakah reaksi tersebut endotherm atau exotherm. Lihat dari cirinya ya. Yang C, buatlah diagram tingkat energinya. Lihat ya tadi kalau dia endotherm, berarti reaktannya lebih tinggi. Sedangkan exotherm kebalikannya. Yang ketiga, jelaskan perbandingan reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Ya, mudah ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang ditugaskan, apa yang dijelaskan. Jika ada kendala, bisa kalian WA saya atau komentar di channel ini. Jangan lupa, salam sukses dan bahagia dan tunaikan tugasnya dengan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.